Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 16 Juli 2024. Dalam beberapa menit ke depan, dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata, kita akan membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot, dan pada video ini kami akan lebih memfokuskan pembahasan saham-saham hot yang sudah dibahas sebelumnya pada podcast UBBM sebelumnya, supaya teman-teman yang mungkin belum terbiasa membaca pergerakan bandar bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana cara kita mengikuti pergerakan bandar dan bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan pergerakan bandar yang tentunya menyebabkan perubahan pergerakan harga. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama di awal tentunya kita harus bahas tentang kondisi IHSG dulu. Dalam 2 hari terakhir kalau Anda lihat IHSG mengalami koreksi yang cukup besar. Koreksi ini tentunya disebabkan oleh 2 faktor dan hanya 2 faktor yang bisa menyebabkan naik turunnya IHSG. Pertama adalah indeks IHSPP, indeks harga saham Prayogo Pangestu, yang tentunya mencerminkan lebih dari 25% dari IHSG, yang memang kalau kita lihat indeks IHSPP sudah cukup lama terkoreksi. Sejak minggu pertama di bulan Juli IHSPP sudah mulai terkoreksi. Ini yang menyebabkan IHSG kenaikannya semakin berat, terlihat berbeda sekali dengan kenaikan periode-periode di akhir bulan Juni pasca pembebasan supir angkot. Setelah itu IHSPP bergerak turun dan diperparah dengan mulai keluarnya lagi investor asing dalam 2 hari terakhir yang menyebabkan IHSG semakin turun. Jadi tentunya di sini kita sebagai investor lokal nggak boleh lengah, nggak boleh lupa terhadap kenyataan bahwa IHSG naik itu harus didukung pertama oleh supir angkot yang menggoreng harga, dan juga harus didukung dengan pengorbanan investor lokal yang menjual sahamnya ke investor asing. Hari ini investor lokal melupakan perannya dan justru melakukan pembelian sebesar 561 miliar. Kita lihat ada saham-saham seperti BRI, Astra, BBCA, Brand, BBNI, semua diborong lokal. Tentunya ini sentimen yang buruk buat semua saham ini, karena seharusnya investor lokal menjual saham ini kalau harga sahamnya mau naik. Kalau mereka beli, harga sahamnya akan turun seperti kejadian hari terakhir ini. Jadi mudah-mudahan besok-besok investor lokal kembali disadarkan, kembali menjual sahamnya. Menjual itu boleh cut loss, boleh profit taking, boleh BEP, bebas. Yang penting jual sahamnya ke investor asing supaya harga sahamnya bisa naik, karena itulah mekanisme di bursa kita. Kayak gitu ya. Kalau ada yang mengaku saya profit taking, saya cut loss, ya terserah, itu dompet masing-masing. Nggak perlu kita judge di sini, itu rezeki masing-masing. Tapi intinya kalau IHSG mau naik, investor lokal harus menjual sahamnya. Nggak bisa seperti hari ini malah borong 561 miliar, seakan-akan lupa diri terhadap apa yang membuat IHSG naik adalah penjualan investor lokal. Kayak gitu di sini kan grafik foreign flow bergerak naik, foreign flow IHSG artinya investor lokal menjual sahamnya ke asing. Kalau sekarang investor asing buyback di atas, investor lokal buyback di atas, bisa turun lagi IHSG. Seperti itu. Kita harapkan kondisi ini berubah. Harapan pertama tentunya supir angkot kita harapkan merubah, membelokkan lagi saham-sahamnya supaya digoreng naik lagi, supaya IHSG bisa ke 8.000, 10.000 atau ke berapapun sesuai dengan harapan supir angkot, kehendak beliau, dan juga kita harapkan investor lokal jualan lagi seperti itu. Dan bagi Anda yang sudah dalam posisi bebas profit, harus mulai hati-hati, karena takutnya investor lokal berulah lagi membeli saham lagi di harga atas, setelah digoreng naik sama asing membeli lagi di atas ini, dan karena investor lokal membeli lagi, harga saham turun lagi, sama aja kayak gitu. Jadi kita harus siaga, siap-siap dalam kondisi seperti itu. Tentunya saham-saham supir angkot pun harusnya sudah pada kita jual ya, bagi teman-teman yang mengikuti pergerakan saham supir angkot. Saham yang akan kita bahas melanjutkan pembahasan podcast sebelumnya adalah saham Pegas. Ini harganya naik 1,9%. Hari ini dia dibandari oleh asing atau lokal. Hari ini saham Pegas kembali naik 1,9%. Saham Pegas ini menarik. Jadi setelah kami bahas 1-2 hari setelah kami bahas, harga sahamnya dibanting. Memang saya sudah lama nggak buat podcast, seperti saya katakan. Saya memang sebenarnya bulan Juli ini adalah bulan saya liburan. Cuma kebetulan saya balik ke kantor, saya buat podcast lagi, dan saya nggak sempat bahas kejatuhan di sini yang sebenarnya sangat menarik. Karena ketika harga sahamnya dibanting,
Orang yang tidak mengerti bandarmologi akan beranggapan kalau harga sahamnya turun, pasti bandarnya profit taking, jualan besar-besaran. Yes, memang kadang-kadang seperti itu, karena bandar membanting jualan banyak, umumnya harga turun, wajar. Investor lokal panik buying, umumnya harga hancur, itu wajar memang seperti itu. Tapi nggak harus seperti itu sebabnya harus kita butuh data, udah boleh buka mata. Itu sebabnya BEI menutup mata investor retail di jam bursa supaya kita nggak bisa lihat kenyataan sebenarnya. Karena kenyataan sebenarnya adalah yang tercermin di broker summary. Apapun yang kita tebak sepanjang jam market itu tidak relevan lagi setelah broker summary muncul. Dan kenyataannya ketika harga saham ini dibanting tanggal 9 Juli lalu udah boleh buka mata, ketika harganya jatuh kita lihat broker-broker retail bukan jadi top buyer utama. Top buyer terbesar itu AK. Yang jelas bukan retail, beli 187 ribu lot ketika harga jatuh. Top seller terbesar NI 118 ribu lot. Saya nggak bilang ini retail, tapi buyer dan sellernya aja lebih banyak buyer. Jadi terlihat jelas kejatuhan harga saham ini hanya dibuat untuk menakut-nakuti investor retail. Supaya apa investor retail ditakut-takuti? Biasanya supaya apa? Supaya mereka mau jualan di harga bawah. Karena kalau bandar mau jualan ke investor retail, sama seperti influencer, kalau dia diminta bandar untuk menjual saham yang direkomendasikan ke investor retail, biasa sahamnya dibagus-bagusin. Diomongin yang manis-manis, prospeknya bagus, valuasinya murah, trennya bagus, dan lain-lain. Itu kalau bandar mau jualan ke retail. Retail dibuat optimis. Jadi kalau retail dibuat takut, Anda harus berandai-andai kira-kira kenapa retail dibuat takut. Ada dua biasanya penyebabnya. Pertama, supaya retailnya berhenti beli. Karena orang takut biasa nggak belanja kan. Nggak belanja saham orang ketakutan biasanya. Pertama, supaya retail berhenti beli. Kedua, supaya retail cut loss atau jualan. Kembali lagi, cut loss jualan banyak yang marah kalau saya bilang cut loss, ngakunya saya profit. Ya Anda boleh profit, tapi ratusan ribu orang cut loss. Cuma kita anggap yang pasti retailnya jualan. Dan kalau kita lihat setelah dibanting di sini, tentunya idealnya kita tahu faktanya pada saat itu bagi yang bisa menganalisa ini saham di markdown. Setelah diakumulasi, dibahas podcast sebelumnya, dijatuhkan, tapi ketika dijatuhkan tidak ada indikasi distribusi. Bandar akumulasi kecil, harga saham dibanting untuk menebar kepanikan. Dan setelahnya terbukti, sampai hari ini harga Pegas terus naik. Dan di masa kenaikan yang penting adalah bandar akumulasi besar di harga bawah dan pahlawan bursa jualan besar. Anda lihat, di sini AK beli 187 ribu lot, dalam periode ini AK beli 466 ribu lot, ZP 295 ribu lot, YU 264 ribu lot, NI yang jualan beli 43 ribu lot. Sementara kita lihat para pahlawan bursa, ada PD di sini, ada GR, ada CC, ada XL, XC, DH, broker-broker yang biasa digunakan pahlawan bursa melakukan penjualan besar-besaran. Jadi artinya apa? Berhasil dibuat panik. Mereka bisa cut loss, bisa profit taking, mudah-mudahan profit taking. Tapi yang penting bagi saya pengikut bandar, pemegang saham Pegas, bagi saya adalah yang penting bandarnya terus akumulasi. Karena kalau bandarnya terus akumulasi, harga bisa terus dibuat naik. Yang penting retail selalu terus jualan supaya harga terus naik. Seperti itu. Indikasi yang sama juga tercermin dari analisa yang berbeda karena memang ini cerminan dari apa yang dilakukan bandar. Baik kita analisa dari sisi bandarmologi, broker summary atau menggunakan metode foreign flow pun terlihat ketika harga jatuh, indikator foreign flow 2.0 mencerminkan pertama foreign and co melakukan akumulasi. Jadi meskipun harga jatuh, bandar akumulasi, foreign and co-nya, yang juga bandar yang sama yang menggoreng harga dari bawah kan. Ketika ininya naik, harganya naik juga kan. Dan ketika ini jatuh, ininya tetap naik. Dan kalau Anda lihat di level penutupan hari ini, baik foreign and co dan korban flow, pergerakan pahlawan bursa ada di level tertingginya. Artinya ini sangat bagus. Retail jualan di level
retail jualan besar-besaran sehingga ini di level tertingginya, dan foreign flow dan foreign co melakukan penjualan besar-besaran. Jadi bagus, saya pribadi di saham ini memilih untuk hold aja, mudah-mudahan bisa digoreng setinggi-tingginya. Amin. Seperti itu. Oke, saham kedua adalah ISEA. Ini saham baru IPO. Karena ini udah musim IPO, cuma karena saya lagi liburan, saya nggak bahas. Biasanya saya bahas saham-saham IPO. Ya, saya pilih satu aja yang menarik, ISEA. Ini harga sahamnya 6,8%. Dan ini bandar IPO. ISEA ini pergerakan hari ini. Dan ini gambaran pergerakan harga ISEA sejak di IPO sampai hari ini. Jadi kalau Anda lihat harga sahamnya digoreng naik, dibanting turun hari Jumat lalu, dan hari Senin Selasa ini mulai bergerak naik lagi secara volatile. Jadi kita lihat apa yang dilakukan bandarnya. Kita analisa dulu ketika harga sahamnya digoreng naik dan dibanting turun minggu lalu. Sepanjang minggu lalu kalau Anda lihat siapa yang beli, yang borong saham ini, harusnya yang borong saham ini adalah broker-broker retail. XL, Ajaib Sekuritas, XL itu Stockbit Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Indo Premier, BNI Sekuritas yang melakukan pembelian. Jadi kalau Anda lihat di sini, retailnya pinter. Itulah yang membuat analisa bandarmologi IPO berbeda dengan analisa bandarmologi biasa. Karena di sini seakan-akan retail bisa pinter. Tadi kita lihat kalau Pegas naik harusnya retail jualan. Kalau BRI naik harusnya pahlawan bursa berkorban. Jualan. Kalau turun harusnya para pahlawan bursa beli dan nyangkut, idealnya gitu. Tapi di saham IPO kenyataannya tidak. Harga sahamnya naik, yang borong XL, CC, PDXI dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Pertama, karena ketika harga saham baru IPO, retailnya nggak punya barang. Jadi meskipun harga naik, nggak bisa bandar beli dari retail, barangnya masih di bandar semua. Kayak gitu kan. Siapa juga retail belum punya barang, gimana dia? Kita berharap di tengah kenaikan harga retailnya jualan kalau retailnya nggak punya barang. Jadi di masa kenaikan ini retail beli. Tapi namanya retail ya tetap harus berkorban. Tetap harus jadi pahlawan bursa. Itu kodratnya. Idealnya seperti itu. 90% retail harus melakukan fungsinya. 10% boleh untung. Kalau semua rugi, bubar bursa kita. Retail nggak ada yang mau lagi. Tapi 90% melakukan fungsinya. Jadi dalam periode kenaikan ini, Anda lihat retail melakukan pembelian. Jadi dalam kondisi dicuan, sampai akhirnya dibanting. Jadi ketika naik, beli, sampai akhirnya dibanting pada hari Jumat. Dan siapa yang menjual ke retail? Yang punya barang. Siapa yang punya barang paling banyak? Tentunya underwriter. CP menjual sebanyak 555.000 lot pada periode kenaikan ini. Jadi kalau dari tools IPO Hunter kita lihat 65% barang dijual underwriter, dibeli retail dan semi retailnya sampai 80%. Kalau kita lihat dari sisi harga, underwriter jualan 555.000 lot ke pahlawan bursa dengan harga 360. Jadi di masa kenaikan ini bisa disebut naik ya, meskipun sudah banting, retail beli dengan average di harga 375, 384, atau kalau kita rangkumkan samakan aja lah 360. Setelah itu harga dibanting, ketika dibanting biasa retail panik, takut. Kenapa? Takut di FCA kan, digocapkan dan delisting. Karena mayoritas saham IPO biasanya berakhir seperti itu. Dia beli ketika naik euforia, ketika dibanting takut, di bawah mereka melakukan cut loss. Syukur-syukur bisa melakukan cut loss. Kalau ada juga saham yang nggak boleh cut loss langsung delisting, langsung FCA. Syukur-syukur retailnya melakukan cut loss. Cuma kalau retail berkorban melakukan cut loss, melakukan penjualan, Anda lihat ini XL yang beli paling banyak, jualan lagi 2 hari terakhir. Ada XC, NI, PD semua jualan lagi 2 hari terakhir. Dan siapa lagi yang membeli? Adalah underwriternya yang buyback, CP. Di sini CP jualan 555.000 lot di harga 360. Di sini barangnya dibalikin lagi ke CP sebanyak 602.000 lot di harga 313. Jadi ini indikasi yang sangat menarik.
bandarnya jualan di sini, banting turun, retail panik, buyback di sini, udah cuan. Bandarnya jualan di average 360, buyback lagi di 313, udah cuan. Jadi ini saham yang masih menarik secara Bandar Boga IPO. Mudah-mudahan kondisi ini terus berlangsung supaya bandarnya bisa dapat rezeki yang lumayan untuk kebutuhan anak istri bandar sendiri. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan mereka kalau beli di 313 mungkin bisa jualan lagi ke retail di 450. Nanti buyback lagi di 250, jualan lagi di 350. Kalau gitu kan lumayan ya rezeki yang didapat oleh bandar. Seperti itu. Oke, saham lain yang juga sedang hot yang sebenarnya saya sudah agak malas bahas karena sudah jualan adalah saham brand. Karena ini banyak yang membahas tentang ini jadi harus ada edukasi. Harga saham brand hari ini turun 6% dan ini bandarnya adalah bandar supir angkot. Kita lihat harga sahamnya terus turun sepanjang hari ini dan hari ini kecap terbaru, berita terbaru hari ini adalah sama-sama turun, market cap brand kini lebih mini daripada BBCA. Jadi ini sesuatu yang kita semua menurut saya sudah nggak berhak lagi mengatakan brand perusahaan nomor 1 di Indonesia. Karena kita harus fair. Ketika brand valuasinya paling tinggi, brand adalah perusahaan terbaik di Indonesia, betul. Itu betul. Cuma kalau brand kembali disusul sama BCA, berarti kita harus berasumsi bahwa BBCA lah perusahaan yang nomor 1 di Indonesia. Sampai kapan nih? Sampai disusul lagi sama brand. Jadi perusahaan terbaik. Kayak gitu. Jadi sudah disusul kenapa? Karena harga brand yang terus bergerak turun. Kenapa bergerak turun? Alasannya sama tentunya. Alasannya sama karena diborong oleh pahlawan bursa. Jadi penurunan brand ini sangat wajar. Beberapa orang yang masih belum ngerti tentang bursa saham, belum ngerti tentang investasi atau trading saham, bingung kenapa brand turun. Fundamental tetap nggak ada. FCA sudah dihapus. Benar kan? Fundamental kan sudah mati kan? Kenapa brand turun kalau fundamental sudah mati? FCA sudah dihapus. Kenapa turun? Alasannya sama dengan kenapa brand naik. Brand naik bukan karena fundamental mati. Orang mati nggak bisa naikin harga saham. Jadi brand naik kenapa? Ini ada indikator foreign flow 2.0 yang jelas sama seperti kenaikan BCA dan saham-saham yang dibandari asing karena foreign flow and co-nya naik, foreign flow-nya naik dan korban flow-nya naik. Ini yang menyebabkan brand naik. Semua indikator pergerakan bandar sedang naik, makanya pembelian bandar dan penjualan pahlawan bursa inilah yang menyebabkan brand naik. Jadi kalau brand turun, apa yang disebabkan? Ya kalau ininya turun. Kalau asingnya turun, jualan, foreign and coalitionnya turun, dan pahlawan bursa ngeborong saham ini, harga akan turun. Kita lihat sekarang, ini kan sebelum FCA nih, ketika brand naik. Kita lihat sekarang ketika turun. Foreign and co-nya mengalami penurunan, Anda lihat penurun tajam beberapa hari terakhir. Foreign flow-nya mengalami penurunan dan korban flow-nya mengalami penurunan. Artinya pahlawan bursa memborong saham ini. Jadi itu aja alasannya. Nggak perlu membahas fundamental hidup lagi lah, sudah mati. Sudah mati, jangan dibilang hidup lagi, nggak sopan membahas seperti itu. Seperti itu, jadi sama aja gitu, nggak ada yang beda. Kayak gitu, itu sebabnya ya mereka yang ngerti sudah profit taking. Karena kita tahu kenapa naik. Kita juga tahu kenapa turun, dan kalau ketika dia naik kita akumulasi, kita beli, oh dia turun ya kita jualan, kan sesimpel itu ya. Harusnya trading saham itu. Yang bingung adalah kalau misalnya Anda trading saham menggunakan menjadikan acuan hal-hal yang nggak ada hubungannya. Seperti brand naik karena suku bunga Amerika naik kayak gitu. Suku bunga Amerika sekarang tetap kok turun, jadi Anda bingung. Karena Anda kira harga saham brand naik karena suku bunga di Amerika tetap. Sehari ini tetap, sekarang masih tetap, kenapa turun? Anda kira brand naik karena USD menguat. Hari ini USD menguat, kenapa brand turun? Karena itu semua kecap, nggak ada hubungannya.
kayak gitu. Jadi semoga bisa dipahami ya kayak gitu, dan kalau kita lihat dari sisi broker summary juga terlihat dengan sangat jelas Bandar melakukan profit taking, ada BKZP jualan, dan kembali lagi broker-broker pahlawan bursa semua di posisi top buyer dalam 2 hari terakhir. Kejatuhan saham brand ini Bandar profit taking dan pahlawan bursa melakukan panic buying. Jadi ini membuktikan bahwa brand boleh jadi mantan perusahaan terbaik di Indonesia, tapi sebenarnya brand itu tidak beda dengan BBRI. Yang secara level ya mungkin bukan levelnya brand ya BBRI itu. Kayak gitu. Sekarang aja cuma setengahnya dari brand. Tapi nggak ada bedanya. Kalau sama seperti BBRI yang hancur kalau diborong oleh pahlawan bursa, brand juga bisa hancur. Karena pada akhirnya bandarmologi lebih kuat dari semua itu. Sekedar nggak punya fundamental atau punya fundamental itu hanya kecap. Seperti itu. Jadi saham sekelas brand pun bisa hancur kalau pahlawan bursa bisa beli. Artinya apa? Kalau pahlawan bursa cut loss atau jualan, kalau keberatan dibilang cut loss, yang beli-beli dia, yang borong-borong di sini jualan, harga brand bisa naik lagi. Jadi kuncinya ada di tangan kita juga sebenarnya. Seperti itu. Oke. Lanjut, sekarang saya akan membahas saham-saham menarik, update saham-saham menarik yang sudah bergerak cukup signifikan. Ini saham yang sangat lama baru bergerak, itu saham yang kata kuncinya mimpi Buddha korporat. Selama 2 bulan saham ini diakumulasi kalau Anda analisa, dan 2-3 hari terakhir baru mulai bergerak naik. Di atas ini Bandar sudah distribusi kecil, tapi barang Bandar masih cukup banyak. Ini mudah-mudahan bisa menjadi mimpi indah buat para Buddha korporat. Ini sama yang masih layak diperhatikan. Kalau yang udah ikut ketika kami bahas kalau nggak salah di bulan Mei atau awal Juni lalu, tentunya sudah profit. Saran saya nggak usah profit taking dulu. Saham lain yang dibahas di podcast sebelumnya adalah kata kuncinya merasa beli Mercy harga Avanza waktu dijual lagi seharga sampah. Ini waktu kami bahas di podcast terakhir di candle merah ini, sekarang sudah naik cukup signifikan. Kalau yang nekat beli mau jualan dan bisa jualan, silakan jualan aja. Sudah naik cukup signifikan saham ini. Ya, tapi ada juga saham yang di podcast terakhir yang bergerak turun. Saham yang kata kuncinya diborong negara tetangga, Bandar aktif akumulasi 2 minggu terakhir. Jadi pada periode 2 minggu terakhir ini Bandar aktif akumulasi, itu penjelasannya kan 2 minggu terakhir ini dibahas sampai sini. Jadi 2 minggu itu di sini Bandar aktif akumulasi. Cuma sayangnya 3 minggu setelah itu kalau Anda analisa pada periode ini investor retail panic buying dan Bandar jualan besar. Artinya apa? Akumulasi sudah di sini sudah berhasil jual di atas. Bisa akumulasi lagi, bisa, tapi yang belum punya yang nggak usah beli dulu sebelum ada indikasi Bandarnya akumulasi lagi. Seperti itu. Jadi itulah saham-saham yang sudah kami bahas, dan untuk podcast kali ini aja. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Mohon maaf sampai pertengahan bulan Agustus nanti saya akan sangat sibuk dengan aktivitas-aktivitas di luar CTS, jadi saya akan sedikit membuat video edukasi, tapi harapan saya Anda bisa terus belajar, terus mengamati market, dan terus diberikan kemampuan, kecerdasan, kepintaran untuk mencari profit di bursa saham kita yang memang ya seperti ini adanya. Oke, sampai sini aja. See you next time.